Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu 4 makna definisinya. Setidaknya 1, hijrah itu artinya melangkah. Apa? Melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Oke. 1, melangkah kemana Ahilman? Melangkah kepada satu fase yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi ketika Bunda dari rumah berangkat ngaji, ini namanya apa? Hijrah. Bunda melangkah dari rumah ke sini, ada proses nggak? Ada pengorbanan atau tidak? Ada ujian atau tidak? Maka setiap langkahnya itu, jika Bunda melangkah ke tempat yang baik, dinilai hijrah nanti. Yang kedua, berpindah dari satu tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Untuk apa? Lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Dulu Nabi berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu bukan tidak baik, baik. Tapi waktu itu Nabi mengalami kondisi yang sulit ketika di Mekah. Maka Allah perintahkan hijrah kemana? Ke Madinah, agar bisa mendapatkan kemudahan dalam proses mendekat kepada Allah. Jadi bukan berarti pindah dengan hungkul pindah imah lain. Di klaster A ke klaster B lain. Kalau pindah klaster A klaster B tetap gitu-gitu aja, lain pindah ngarana. Bukan hijrah ngan pindah alamat hungkul itu. Tapi hijrah itu pindah karena ada proses ingin mendekat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Pindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain agar bisa lebih dekat kepada. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, berubah, memperbaiki diri dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang. Dan yang terakhir, meninggalkan apa? Wal muhajiru ma nahallahu anhu. Hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, hijrah itu mudah atau susah? Izin ya, relatively mungkin mudah. Yang susahnya istiqomahnya. Yang susah itu adalah bagaimana kita bertahan dalam proses kebaikan itu. Itu yang susah. Tetapi karena untuk bisa bertahan harus dimulai kan? Ya enggak? Bunda nggak bisa bertahan kalau nggak dimulai. Maka harus dimulai. Sehingga dalam proses hijrah Allah siapkan banyak pahala untuk kita. Coba Bunda pindah dari satu ke satu yang lain, mungkin berat awal-awal, ya enggak? Makanya Allah siapkan pahalanya. Setidaknya catat ini, ada 4 janji Allah untuk orang yang berhijrah. 1, orang yang berhijrah itu Allah janjikan kepadanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau Bunda, teteh sayang ayah dari satu sisi yang buruk kepada sisi yang baik, itu diberikan kemudahan hijrah di dalamnya, maka Allah sedang berikan kasih sayang kepada kita. Berarti, ini catat baik-baik, di antara kasih sayang Allah yang paling besar kepada hambanya, ketika Allah memudahkan hambanya itu untuk mendekat kepadanya. Jadi kalau Bunda misalnya gini, kenapa ya aku jadi mau ngaji, aku mau taklim, kenapa aku jadi mau berubah? Berarti Allah sayang sama kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau sampai detik ini Bunda, teteh sayang, para ayah masih ingin mendengarkan nasihat yang baik, berarti Bunda, teteh, ayah masih diinginkan menjadi orang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka yang pertama, bagi orang yang berhijrah Allah berikan rahmatnya. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Yang kedua, orang yang berhijrah itu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Mohon maaf ya, karena dalam proses hijrah pasti meninggalkan sesuatu yang sudah kita miliki sebelumnya. Mungkin gak enak, mungkin gak bikin senang, mungkin gak bikin kita bahagia, tapi Bunda tinggalkan itu. Maka nanti lihat prosesnya, ketika kita meninggalkan apa yang tidak baik dalam pandangan Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik.
Keterangannya di surat An-Nisa ayat 100. Nanti kan wajar ya kalau bunda meninggalkan sesuatu gitu ya, pasti akan mungkin kita merasa kehilangan dengan itu. Nggak apa-apa bunda, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. 3. Orang yang berhijrah mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Jadi kalau bunda dulu, ayah dulu, teteh sayang dulu pernah berbuat kesalahan, kemudian kita berhijrah, serius hijrahnya, sungguh-sungguh hijrahnya, maka setiap kesalahan kita di masa lalu ditutup oleh Allah, aibnya ditutup sekaligus diampuni oleh Allah. Makanya tolong catat ini ya, kalau bunda pernah punya masa lalu, jangan dibuka aibnya, tutup, kecuali ada inspirasi. Misalnya minta untuk diceritakan jadi kisah gitu ya, jadi motivasi bagi orang, jadi inspirasi bagi orang, silahkan, tapi sebatas itu, tidak lebih. Karena kalau terlalu berlebihan, ujungnya apa? Kita jadi lebih senang dengan ceritanya, bukan dengan kisah daripada inspirasinya. Padahal yang paling penting hikmahnya kan, betul nggak? Yang paling penting inspirasinya. Makanya kalau bunda nanya masa lalu orang, jangan detail. Oke, kita punya masa lalu, tutup masa lalumu, buka masa depanmu, syukuri hari ini. Makanya sering Ahilman sampaikan begini, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa depan, alhamdulillah untuk masa kini. Bisa? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini, karena Allah sedang berikan kesempatan waktu terbaik untuk hari ini. Insya Allah. Lanjut. Oke, 4 janji Allah bagi orang berhijrah. 1 apa? Mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, mendapatkan pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Keterangannya di surat Ali Imran ayat 195. Dan yang terakhir, Allah menyiapkan rezeki terbaik dalam kurung surga bagi orang yang berhijrah. Jadi balasan terindah, balasan terbaik bagi orang yang berhijrah adalah apa? Surga. Keterangannya di surat Al-Hajj ayat 58. Insyaallah. Kalau bunda sekarang lagi berhijrah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ingat, ada pahala yang besar yang Allah siapkan. Apa namanya? Surga. Gak apa-apa, di dunia ini mungkin kita ngerasa bahwa sulit, kemudian keadaannya nggak baik gitu, tapi kita percaya Allah siapkan kebaikan. Makanya ada bahasa gini, ya Allah, aku ridho kalau engkau mengambil apa yang aku cintai di dunia, tapi jangan engkau ambil kasih sayangmu kepada kami, jangan engkau ambil rahmatmu kepada kami, jangan engkau ambil cintamu kepada kami. Kami ridho ya Allah, engkau ambil apapun yang barangkali kami cintai di dunia ini, jika apa yang kami cintai itu tidak membuat kami makin cinta kepadamu ya Allah. Makanya bunda, kalau bunda mencintai sesuatu, kalau kita mencintai seseorang, boleh atau tidak? Boleh, tapi jadikan cinta itu sebagai proses untuk bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda mencintai pasangan, silahkan, tapi jadikan cinta itu untuk bisa makin cinta dengan Allah. Bunda mencintai harta, silahkan, tapi dengan cinta kepada harta itu harus membuat bunda makin cinta kepada Allah. Itu poinnya. Makanya kalau Ahilman agak kurang sepakat kalau ada orang yang bilang jangan cintai dunia berlebihan dan segala macam. Iya, tapi titiknya belum selesai sebenarnya, kecuali menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Kalau kita misalnya punya harta, bisa berinfak, bagus apa enggak? Kalau kita punya pasangan, dengan pasangan mendekat kepada Allah, bisa apa enggak? Nah itu bagus. Maka pastikan bunda mendapatkan hijrah itu. Gimana agar kita bisa istiqomah dalam hijrah? 4 catatannya. Kalau kita mau istiqomah dalam hijrah, setidaknya 4. 1, luruskan niat. Hijrah kita karena apa? Hijrah kita karena siapa? Banyak orang yang hijrahnya jadi melempem karena niatnya berubah. Niat karena orang, niat ingin dipuji sama orang, ya. Ingat, niat ingin disebut soleh, niat ingin disebut baik. Hati-hati. Maka yang pertama, luruskan niat. Niat hijrahnya untuk siapa? Allah. Makanya lihat hadis innamal a'malu binniat. Itu kan lanjutannya apa?
Ya, sesungguhnya setiap amal tergantung niat, dan orang akan mendapat sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia mendapatkan dunia. Barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia mendapatkan wanita tersebut. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia mendapatkan Allah beserta dunia yang Allah berikan kepadanya. Maka yang pertama, luruskan niat. Dua, kuatkan iman, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan hidup kita. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Kalau ada di antara bunda teteh sayang hari ini kehilangan sesuatu yang kita cintai, boleh jadi karena Allah cemburu. Kemudian Allah ambil apa yang kita cintai itu agar fokus kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini fokus kita teralihkan karena cinta kita kepada urusan dunia berlebihan. Makanya hati-hati, jangan terlalu mencintai sesuatu ya di luar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya seseorang itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Maka ketika mencintainya, hadirkan Allah di dalamnya sehingga kita bisa lebih tenang untuk bisa mendapatkannya. Jelas sampai di sini? Satu, luruskan niat. Dua, kuatkan iman. Tiga, tambahkan ilmu. Hijrah harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu jadi nafsu nantinya. Bunda nggak tahu apa ini perkaranya, pokoknya hijrah, kudu tahu dulu. Kalau enggak jadi salah nanti prosesnya. Maka kalau butuh ilmu berarti butuh guru, ada murabinya, ada pembimbingnya. Nah kalau Ahilman misalnya kan banyak membina anak muda di Bogor, ada teman hijrah, kita bina gimana prosesnya agar kemudian nggak terlalu cepat dan segala macam. Karena ada orang yang mohon izin ya, tiba-tiba pokoknya mah kudu kieu, jadi mohon izin, jadi nggak baik. Jadi perlu perhitungan, ada perencanaan, ada prosesnya, betul? Dan yang terakhir, sempurnakan dengan lingkungan yang baik. Hijrah nggak boleh sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat, harus ada yang menguatkan. Karena kalau kita sendirian rapuh apa enggak? Makanya kudu punya bestie, kudu punya apa? Kudu punya teman yang saling nguatin. Halo, jelas apa enggak? Makanya kalau ngaji jangan sendiri, ajak teman. Tapi temennya nggak mau wae diajak ngaji teh kumahanya, tetap sabar dengan apa yang kita hadirkan. Betul? Karena orang yang bergerak sendirian seperti seseorang yang keluar di malam hari yang siap disergap harimau malam katanya. Makanya kalau punya teman baik, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Udah punya apa belum? Tiga ciri teman baik itu ya. Satu, ketika bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Ngelihat wajahnya, bareng sama dia, duduk sama dia, kemana-mana bareng sama dia, bikin kita makin dekat sama siapa? Dua, teman baik itu kalau bicara ngingetin kamu untuk makin dekat sama Allah. Teman baik itu cerewet, iya, tapi cerewet dalam kebaikan, lain cerewet dalam belanjaan. Tapi dia cerewet, ikut kajian sekarang, Ece nanti bulan depan ngaji lagi ya, gitu. Ece nanti kita ngaji lagi ya, cerewet. Terus janjian tah, bikin schedule, pagi kesini, nanti ngaji, habis ngaji engkem bahkan bakso di Parapatan Cibubur. Janji, eta teh bagus, cerewet dalam kebaikan, betul? Kalau bunda lagi lemah, dia kuatin gitu. Ece, ayo semangat, bestie, semangat ya, gitu loh. Nah itu kebaikan bagi kita. Nah yang terakhir, teman yang baik itu teman yang senantiasa ada bersama kita, baik suka maupun duka, baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah teman yang baik, seperti ikatan cinta, jauh di mata, dekat di doa. Betul? Insya udah semua yang hadir menyaksikan via YouTube juga terima kasih. Jamaah ayah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.